Assalamualaikum, selamat siang teman-teman. Baik, pada kesempatan ini saya membahaskan materi tentang historiografi. Baik, pengertian dari historiografi ini merupakan suatu kajian mengenai metode sejarawan di dalam pengembangan sejarah sebagai disiplin akademis. Dan dengan secara luas, historiografi merupakan tiap-tiap karya sejarah mengenai topik tertentu. Tujuan dari historiografi ini yaitu untuk dapat menulis kejadian atau peristiwa pada masa lampau dengan cara kronologis dan sistematis. Baik, yang berikut, historiografi tersebut terdiri dari dua kata. Yang pertama, histori, yang memiliki arti sejarah, dan juga graf yang memiliki arti tulisan. Jadi dapat diartikan bahwa pengertian historiografi merupakan sebuah tulisan sejarah, baik itu bersifat ilmiah atau problem oriented, ataupun yang tidak ilmiah yang artinya no problem oriented. Baik, dari kedua bersifat ilmiah ini, yang pertama tadi problem oriented merupakan suatu karya sejarah yang ditulis dengan bersifat ilmiah serta berorientasi pada pemecahan suatu masalah yang penulisannya menggunakan seperangkat metode penelitian. Sedangkan no problem oriented merupakan suatu karya tulis sejarah yang ditulis dengan tidak secara berorientasi pada pemecahan masalah, serta juga ditulisnya itu dengan skala naratif, serta tidak menggunakan metode penelitian. Itu dari bersifat ilmiah tadi. Yang berikut, ada juga salah satu tokoh yang bernama Louis Gottschall. Beliau ini berpendapat bahwa pengertian historiografi itu merupakan suatu bentuk publikasi, baik itu dalam bentuk lisan maupun juga tulisan, mengenai peristiwa kejadian atau kombinasi peristiwa-peristiwa di masa lampau. Dan beliau ini juga berpendapat bahwa historiografi merupakan suatu proses penulisan sejarah, ialah sebagai penerapan aspek serba interpretatif dalam metode sejarah untuk dapat menyusun sintesis sejarah yang dilandasi oleh adanya penelitian yang seksama dengan melalui heuristik kritik terhadap sumber-sumber sejarah, serta juga seleksi terhadap fakta-fakta sejarah. Itu dari pendapat dari tokoh Louis ini. Historiografi ini memiliki pembagian waktu berurutan, yaitu historiografi tradisional, historiografi kolonial, dan historiografi modern. Yang pertama tadi historiografi tradisional. Historiografi tradisional ini merupakan sebuah penulisan sejarah yang umumnya dilakukan oleh para sastrawan atau pujangga, karaton, dan bangsawan kerajaan. Dan yang berikut ada juga ciri-cirinya dari historiografi tradisional ini. Dengan berdasarkan pembagian waktunya, historiografi tradisional ini dibagi lagi menjadi historiografi tradisional Hindu-Buddha serta historiografi tradisional Islam. Yang pertama tadi ciri-ciri historiografi Hindu-Buddha. Ciri yang pertamanya yaitu karya yang dihasilkan itu berupa terjemahan dari naskah-naskah itu dari India. Dan ciri yang kedua bersifat religio magis.
Dan yang berikut bersifat istana sentris. Dan yang berikut ada juga contoh historiografi masa Hindu-Buddha ini. Yang pertama, kitab Mahabharata dan Ramayana. Dan yang berikut, contoh yang berikut, kitab Pararaton dan kitab Negara Kartagama, Babat Aryabhata dan Babat Tanah Jawi, dan lain-lain. Itu tadi ada beberapa contoh historiografi pada masa Hindu-Buddha. Dan juga ada contoh historiografi masa Islam. Ciri-ciri dari historiografi tradisional masa Islam ini, yang pertama, masih mengandung unsur mitos dan sudah mengenal unsur kronologi dan bersifat etnosentris. Dan ada juga contoh dari historiografi masa Islam ini. Yang pertama, hikayat raja-raja Pasai, hikayat Aceh, Babat Demak, Babat Tanah Jawi, dan Babat Giyanti. Dan itu yang historiografi tradisional tadi. Yang berikut ada waktu yang kedua, historiografi kolonial. Historiografi kolonial merupakan penulisan sejarah yang ditulis di masa kolonial. Fokus utama dari historiografi kolonial ialah kehidupan warga Belanda atau Eropa di Hindia Belanda, sebab ditulis oleh orang-orang Belanda atau tiga Eropa. Tujuannya dari penulisannya adalah untuk dapat memperkuat kedudukan mereka di Indonesia. Itu historiografi kolonial tadi. Ada juga ciri-cirinya dari historiografi masa kolonial ini. Yang pertama, Neerlandsocentrisme atau Eropa-sentrisme, bersifat mitologis, bersifat subjektif, bersifat diskriminatif, mengabaikan sumber lokal. Dan ciri yang terakhir, berisi tentang sejarah orang-orang besar. Itu ciri-ciri. Dan juga contoh historiografi kolonial ini, yang pertama tadi, Beknop, Leerbock, Geschiedenis van Nederlands Oost Ide, karya A.J. Eijkman dan V.W. Stapel. Itu contoh. Dan yang berikut, Geschiedenis van Indonesia, karya H.J.D. Graaf, dan History of Java tahun 1817, karya Thomas S. Raffles. Itu contohnya. Dan yang berikut, pada masa historiografi modern. Historiografi modern ini timbul atau muncul akibat tuntunan ketepatan teknik untuk dapat mendapatkan fakta-fakta sejarah. Fakta sejarah tersebut diperoleh dengan melalui penerapan metode penelitian dengan menggunakan ilmu-ilmu bantu, adanya teknik pengarsipan, serta juga rekonstruksi dengan melalui sejarah lisan. Di masa ini mulai dengan munculnya studi atau ilmu sejarah kritis yang menggunakan prinsip-prinsip metode penelitian sejarah. Historiografi tersebut berkembang sesuai dengan zaman. Historiografi masa kini sudah semakin objektif serta juga kritis terhadap satu kejadian atau peristiwa sejarah. Ada juga ciri-cirinya dari historiografi modern. Yang pertama, sifatnya itu metodologis. Sejarawan diwajibkan untuk menggunakan kaidah-kaidah ilmiah. Dan yang berikut, sifatnya kritis historis. Artinya di dalam suatu penelitian sejarah menggunakan pendekatan multidimensional. Dan yang berikut, sebagai kritik terhadap historiografi nasional, lahir sebagai kritik terhadap historiografi nasional yang dianggap mempunyai atau memiliki kecenderungan menghilangkan unsur asing di dalam suatu proses ke suatu proses pembentukan keindonesiaan. Dan yang keempat,
munculnya peran-peran rakyat kecil. Itu ciri-cirinya. Dan yang berikut ada juga contoh historiografi modern ini. Yang pertama contohnya pemberontakan petani Banten tahun 1888 karya Sartono Kartodirjo, dan revolusi pemuda karya Benedict Anderson. Itu contoh. Baik, ada juga kelebihan dan kekurangan dari historiografi modern ini. Yang pertama, mengubah pandangan religiomagis dan juga kosmologis menjadi pandangan yang sifatnya ilmiah. Dan yang kedua, menggunakan penulisan sejarah kritik. Dan yang ketiga, menggunakan pendekatan multidimensional. Dan yang keempat, menggunakan dinamika masyarakat Indonesia serta juga berbagai aspek kehidupan. Dan yang berikut kekurangannya dari historiografi modern ini, yang pertama, belum mampu untuk menjelaskan sejarah secara optimal. Yang kedua, cenderung kurang fleksibel disebabkan karena terlalu kaku pada metode ilmiah dan belum tentu bertujuan untuk dapat meningkatkan rasa nasionalisme. Terkadang hanya berfokus pada tujuan akademis. Itu tadi kekurangan dan kelebihan dari waktu yang ketiga, tadi historiografi modern. Baik, sekian dan terima kasih dari materi mengenai historiografi Indonesia ini. Baik, semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum.